penting dalam melawan COVID-19. Ada banyak sekali jenis masker. Ada masker full face, ada pula masker N99, ada masker N95, ada masker surgical, ada pula sponge mask, ada masker FFPI, ada lagi activated carbon mask, ada lagi reusable cloth mask. Ada berbagai macam masker yang layak digunakan dan tidak layak digunakan. Yang layak digunakan adalah masker yang layak dan efektif mencegah penularan COVID-19. Menurut Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, terdapat 3 masker yang layak digunakan, yaitu masker N95, ada pula masker kain, dan masker bedah. Ada pula masker yang tidak layak digunakan saat pandemi. Masker merupakan salah satu pertahanan penting dalam melawan COVID-19. Dimanapun kita berada, kita harus tetap memakai masker. Karena masker sangat melindungi kita dari virus-virus, yaitu terutama virus COVID-19. Sebenarnya, di rumah pun kita harus tetap memakai masker. Terlebih lagi jika kita masih tetap menerima tamu. Menurut survei terakhir September 2020, lingkaran terdekat yang terdiri dari orang tua, pasangan, ataupun orang terdekat lainnya, mereka semua merupakan tingkat penyebaran yang sangat tinggi. Ada 3 saran yang perlu kita ketahui semua. Batasi jumlah circle sosial saat pandemi. Tolak semua pertemuan sosial, apalagi yang tak terpenting di luar ruangan. Sebagai jalan alternatif, kita bisa melalui pertemuan online. Belakangan ini terdapat saran untuk menghindari pemakaian masker scuba. Karena menurut para ahli, masker scuba tidak efektif dalam melawan virus, apalagi virus COVID-19. Karena masker scuba hanya terdiri dari 1 lapis. Sedangkan yang dianjurkan adalah 3 lapis. Minimal kita menggunakan masker kain yang 3 lapis. Di sini kita bisa membuktikan bagaimana cara membedakan masker yang baik dan yang tidak. Ambil masker scuba, kemudian ambil masker bedah. Dengan bergantian, cobalah pakai dan kemudian tiup korek api. Jika kalian menggunakan masker bedah, pasti korek api tersebut tidak akan mati. Jika menggunakan masker scuba, korek tersebut pasti akan mati. Karena masker yang baik akan melindungi, dan terbukti jika masker scuba tidak melindungi. Efektifkah masker yang Anda pakai? Untuk jenis-jenis masker yang paling efektif yaitu masker yang dapat menahan droplet. Untuk penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif pencegahan dan pengendalian penyakit virus saluran pernapasan termasuk corona. Untuk jenis-jenis maskernya sendiri terdiri dari masker N95, masker bedah, masker FFP1, masker bahan 3 lapis, masker scuba, dan masker buff. Untuk masker N95 sendiri merupakan masker dalam kelompok masker filtering face respirator atau biasa disingkat dengan FFR untuk sekali pakai saja atau disposable. Masker ini memiliki kelebihan tidak hanya melindungi pemakai dari paparan cairan dengan ukuran droplet, tapi juga cairan hingga ukuran aerosol. Kelompok masker ini direkomendasikan terutama untuk tenaga kesehatan yang harus kontak erat langsung menangani kasus dengan tinggi infeksi, seperti pasien yang positif corona. Untuk efektivitas masker N95 sendiri yaitu dapat menahan cairan dan droplet bisa mencapai 95% sampai 100%. Yang kedua yaitu jenis masker bedah.
Masker bedah memiliki masker 3 lapisan atau 3 layer. Masker bedah ini sangat efektif untuk menyaring droplet yang keluar dari pemakai ketika batuk atau bersin. Masker ini direkomendasikan untuk masyarakat yang menunjukkan gejala-gejala flu atau influenza, yakni batuk, bersin-bersin, hidung berair, demam, dan nyeri tenggorokan. Masker ini juga bisa digunakan oleh tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan berdasarkan rekomendasi WHO. Masker seperti ini harus digunakan oleh orang yang berusia 60 tahun ke atas atau mereka yang memiliki kondisi penyakit yang mendasar. Masker medis merupakan atau harus digunakan oleh orang yang merawat pasien yang terinfeksi corona di rumah atau orang yang berada di ruangan yang sama. Efektivitas masker ini dalam menahan droplet sebesar 80% sampai 95%. Untuk yang ketiga yaitu masker FFP1. Masker FFP1 dianggap sebagai alternatif untuk masker pernapasan seperti masker N95. Jika N95 dapat menyaring 95% polutan, virus dan partikel kecil, untuk masker FFP1 ini dapat melindungi seseorang dari menghirup partikel yang kualitasnya lebih berbahaya. Masker ini biasanya juga lebih aman untuk memastikan bahwa partikel beracun atau berbahaya tidak masuk. Sama halnya dengan masker bedah. Efektivitas masker FFP1 ini dalam menyaring droplet mencapai 80% sampai 95%. Untuk selanjutnya yaitu masker bahan 3 lapis. Untuk masker jenis ini sebelumnya hadir sebagai antisipasi kelangkaan masker yang terjadi di apotek dan toko-toko kesehatan pada awal pandemi yang lalu. Masker bahan yang dibuat harus memiliki 3 lapisan atau 3 layer, yaitu yang pertama lapisan non-anyaman untuk bagian depannya, lalu lapisan kain non-anyaman untuk bagian tengah, dan yang terakhir untuk bagian belakangnya itu biasa disebut dengan kain biasa atau non-tenunan. Masker bahan tersebut bisa dicuci setelah digunakan dan dapat dipakai berkali-kali. Bahan yang paling biasa digunakan atau paling bisa digunakan untuk masker kain ini adalah bahan kain tenun atau scarf dan lain sebagainya. Untuk efektivitasnya sendiri mencapai 50% sampai 70%. Untuk selanjutnya yaitu masker scuba. Untuk masker scuba adalah masker dengan 1 lapisan saja dan terlalu tipis sehingga kemungkinan untuk tembusnya lebih besar. Masker ini biasanya mudah ditarik ke leher sehingga penggunanya menjadi tidak efektif sebagai pencegahannya. Dengan bahannya yang lentur saat dipakai sehingga akan terjadi perenggangan bahan dan kerapatan serta pori kain membesar. Ini akan membuat permeabilitas udara menjadi tinggi. Hal tersebut membuat peluang partikular virus untuk menembus masker semakin besar. Untuk efektivitasnya sendiri hanya sebesar 0% sampai 5%. Dan yang terakhir yaitu masker buff. Untuk masker buff sendiri dianggap tidak efektif untuk memblokir droplet atau tetesan pernapasan yang keluar dari mulut, di mana menjadi salah satu jalur masuk penularan virus corona. Sehingga orang berbicara dan droplet keluar dari mulut, resiko penularan penyakit tetap tinggi. Bahkan disebutkan bahwa orang menggunakan buff jauh lebih buruk dibandingkan orang yang tidak memakai masker sama sekali. Menurut para peneliti, buff justru membuat droplet semakin berkembang biak di udara. Dan untuk efektivitasnya sendiri, untuk menahan droplet hanya 0 sampai 5% saja. Cara menggunakan masker yang baik dan benar menurut WHO. Yang pertama, sebelum menggunakan masker, bersihkan tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutupi mulut dan hidung dengan masker. Pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Jangan menyentuh masker saat menggunakannya. Apabila terpaksa melakukannya, cuci tangan kembali menggunakan sabun dan air atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Segera ganti masker dengan yang baru setelah lembab. Jangan gunakan kembali masker setelah dipakai. Untuk melepas masker, lepaskan dari belakang. Jangan sentuh bagian depan masker.
Segera buang masker di tempat sampah tertutup. Kemudian bersihkan tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Setelah melepas masker atau tiap kali tidak sengaja menyentuh masker bekas, cucilah tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol. Buang masker sekali pakai setelah setiap kali digunakan dengan segera. Apabila Anda mengalami gejala masalah pernafasan, segera kenakan masker medis saat berada di tempat umum, seperti sarana transportasi publik. Penggunaan masker sangat dianjurkan apabila Anda berada di kawasan yang terdampak infeksi virus corona. Sementara apabila di ruangan tertutup dan tidak memakai masker, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu saat batuk atau bersin. Setelah itu segera buang tisu ke tempat sampah dan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.